kok bisa ya Xiaomi 14T itu diluncurin dengan harga yang sama dengan Xiaomi 13T waktu dulu diluncurin? Bahkan waktu peluncuran pertamanya dikasih diskon dengan harga 5,8 jutaan. Emang ada apa sih di Xiaomi 14T ini? Dan ini dia 134 hal yang ada di Xiaomi 14T. Oke, di sini Pak, langsung aja kita bahas. Yang pertama tuh dimensinya nih, ini punya tinggi 160,5 mm, lebarnya 75,1 mm, dan tebalnya 7,8 mm. Terus bobotnya tuh 195 gram. Lalu yang kedua tuh materialnya. Belakangnya tuh berbahan kaca dengan frame yang plastik. Berbeda dengan varian Pro yang framenya tuh metal. Lalu yang ketiga tuh punya rating IP68. Jadi kalau misalkan kalian tuh nggak sengaja kecemplung air atau nggak sengaja kehujanan, ini aman ya. Yang keempat tuh kameranya. Ini bagian belakangnya tuh semuanya kerjasama dengan Leica ya. Sensor utamanya 50 megapiksel dari Sony IMX906 dengan OIS. Lalu ada tele 50 megapiksel tanpa OIS, ultrawide 12 megapiksel tanpa OIS juga ya. Tapi semuanya udah dengan Leica sekali lagi ya. Jadi kamera depannya tuh tanpa Leica kerjasamanya ya, mau itu hardware ataupun software. Tapi punya resolusi 32 megapiksel. Lalu kelima tuh RAM-nya, punya kapasitas 12 GB. Cuma satu varian aja dengan tipe LPDDR5X 8533 megabits per second. Lalu penyimpanannya ini udah UFS 4.0 ya, 256 atau 512 GB tanpa tambahan microSD. Nomor 7 ini ada sektor prosesornya nih. Ini pakai prosesor MediaTek Dimensity 8300 Ultra ya, dengan pabrikasi 4 nanometer yang hemat daya diklaimnya. Dengan konfigurasi sebagai berikut. Secara teori sih seharusnya dapat peningkatan yang baik ya dibandingkan Xiaomi 13T. Termasuk ini di sistem coolingnya, pakai Xiaomi Ice Loop. Panas atau enggak nanti kita bahas di review berikutnya, oke? Lalu nomor 9, baterai dan casannya nih. Baterainya tuh 5000 mAh yang diklaim ini tuh tahan sampai 1600 life cycle atau 1600 kali pengecasan. Dengan pengisian 67 watt ya. Tapi ini tuh tanpa wireless charging ya, nggak kayak seri Pro-nya yang dikasih wireless charging. Nah, yang paling membedakan dengan Xiaomi 13T adalah ini punya NPU atau pemprosesan untuk AI. Jadi udah ada dedicated prosesnya ya, atau dedicated hardware-nya, yaitu pakai MediaTek NPU 780. Sehingga kita dikasih fitur AI Note. Nah, yang pertama tuh ini ada AI Note. Aplikasi Note bawaan Xiaomi. Nah, jadi kalau misalkan kita tuh udah ngetik atau ngepaste tulisan di sini, terus ini ada fitur AI-nya. Nah, mulai dari AI summary buat ngerangkum tulisan yang ada, apakah ini tuh enak dibaca atau enggak, jadi bisa ngoreksi mana yang salah dan mana yang benar, dan juga tentunya bisa nge-translate ya ke berbagai bahasa gitu, mau Indonesia, China, Inggris, dan lainnya. Terus ada interpreter nih, bisa diakses di status bar. Oke, di control panelnya. Jadi kalau belum ada tinggal ditambahin di edit ya. Nanti di sini tuh ada, nah ini, interpreter audio. Ini yang menarik sih. Jadi si interpreter ini ya buat nerjemahin. Jadi kalau kalian tuh lagi ngobrol sama orang luar negeri, atau lagi jalan-jalan, ini bisa nerjemahin secara live ya. Antara berbagai bahasa, tentunya ada bahasa Indonesia. Dan bisa juga disimpan layoutnya secara vertikal atau face to face. Jadi yang ngomongnya di sini dan satu lagi di sini gitu. Jadi enak ya. Tapi sayangnya tetap harus pakai internet. Lalu ada AI Subs. Sayangnya si AI Subs ini tuh masih beta ya. Jadi ini tuh bisa nerjemahin audio yang muncul dari si HP, tapi pas saya coba di Netflix ini tuh masih gak jalan sih, karena masih beta ya. Jadi harusnya kalau misalkan ada audio yang keluar, walaupun gak ada subtitle, nanti si AI di dalam Xiaomi 14T bisa nerjemahin ke bahasa yang kita pengen. Lalu ada Edit AI Gallery ya. Nah, kita masuk ke aplikasi Gallery. Nah, jadi klik Edit dan pastiin kita udah download plugin-nya ya. Nah, ini AI Editor. Kalau misalkan udah, ada di bagian crop dan ada AI Expansion. Nah, jadi si AI Expansion ini bakal nge-fill atau memperlebar gambar dengan menambahkan gambar yang diproses secara AI. Jadi ditambahin di sininya. Nah, kayak gini. Kayak kan jadi ditambahin. Nah, selanjutnya ada Circle to Search yang dulu eksklusif di Samsung dan Google Pixel aja. Kita tinggal pencet dan tahan aja navigasi bar di bawah, nanti layar bercahaya dan lingkari aja gambar yang mau kita cari di Google. Nanti bakal ada hasil gambar atau situs yang bakal sesuai dengan apa yang kita pengen atau dilingkari tadi. Emang sepele tapi kepake sih beneran. Google Gemini. Ini sebenarnya si Google Gemini ini bukan eksklusif buat Xiaomi 14T sih. Di HP-HP Android kalian juga bisa nginstal kok buat ngegantiin Google Assistant yang biasa ya. Dan memang si Google Gemini ini lebih natural gitu kalau misalkan bicara ya.
Dan sekali lagi ini bukan eksklusif buat 14T ya. Lalu untuk sensornya nih, di sini kita dikasih sensor proximity, ambient light sensor, accelerometer, gyroscope, electronic compass, IR blaster, flicker sensor, X-axis linear vibrator motor ya tentunya. Lalu selanjutnya Wi-Fi-nya nih, udah pakai Wi-Fi 7 terbaru, tapi dengan tambahan teknologi 2x2 MIMO, lalu 8x8 sounding form MU, MIMO, dan Wi-Fi Direct. Jadi seharusnya secara teori itu si Wi-Fi-nya bakal lebih kuat. Untuk versi Bluetooth-nya udah pakai Bluetooth versi terbaru ya, versi 5.4 yang lebih irit daya, dan saya baru tahu si Bluetooth-nya tuh ada update tersendiri ya. Jadi kalau kita masuk ke setting, terus masuk ke Bluetooth, nah di sini ada Bluetooth versionnya bisa diupdate gitu. Jadi buat ngasih fitur atau stabilitas yang baru. Ini saya baru tahu sih. Jadi ada update tersendiri. Nah, selanjutnya eSIM dan 5G. Ini tuh udah pakai 5G ya di semua slot SIM. Saya udah tes ya speednya berapa, nanti saya spill pas review kedua. Dan gak ketinggalan ini ada fitur eSIM yang penting banget buat keamanan karena gak bisa dicuri atau dicopot gitu aja. Apalagi dengan melakukan settingan matiin kontrol di lock screen. Jadi kalau kalian tuh masuk ke setting, terus ada di notification and status bar, lalu ada item sound on the lock screen, nah matiin dua hal ini ya. Jadi kalau misalkan si HP itu dimatiin, nah kita atau orang yang amit-amit mencuri gak bisa ngakses lock screen-nya, gak bisa ngakses si control center. Jadi kalau misalkan si HP itu udah dipadukan dengan eSIM, terus tuh internet pasti on terus kan, nah si pencuri itu gak bisa menonaktifkan si eSIM tersebut, gak bisa dimatiin si internetnya, gak bisa dicabut si SIM card-nya karena eSIM. Jadi kalau misalkan HP nyala ya internet terus jalan gitu aja, dan si HP yang dicuri itu bakal gampang dilacak dibandingkan kalau gak ada eSIM dan si control center-nya gak dimatiin gitu ya. Jadi ini aman gitu. Nah lalu ada fitur lock apps ya. Tinggal masuk aja ke aplikasi security. Dan di bawah kita bakal nemu app lock ya. Ini buat ngunci aplikasi kalau misalkan nggak pengen ada aplikasi yang dibuka sembarangan oleh orang lain. Dan ada fitur hide apps buat nyembunyiin aplikasi juga gitu. Lalu nggak ketinggalan tentunya fitur keamanan lainnya ada second space ya. Tinggal masuk ke setting, additional setting, dan ada second space. Di sini buat bikin workspace kedua yang misah dari workspace pertama. Jadi katakanlah yang pertama tuh buat kerjaan, dan yang kedua tuh buat pribadi ya. Jadi terpisah, baik itu aplikasi, data, dan aspek lainnya. Lalu fitur keamanan lainnya tentu ada sidik jari di layar, dan ada face unlock. Jangan lupa juga buat nyalain si Find Device-nya. Karena katakanlah kalian tuh udah masukin Xiaomi akun kalian, pasti nyalain Find Device-nya di bagian Xiaomi Cloud, dan nanti bakal nemu Find Device-nya. Nah, ini dinyalain kalau misalkan amit-amit HP dicuri, bakal lebih gampang dilacak ya, dibanding hanya memanfaatkan akun Google. Lalu yang selanjutnya ada fitur Spam Killer ya. Nah, masuk ke aplikasi telepon bawaan, ini dari Google. Terus masuk ke titik 3 ini, terus bagian setting, dan caller ID and spam. Nah, kalau filter spam calls-nya dinyalain, si Google bakal ngefilter dan ngasih tahu kalau misalkan ada telepon masuk tuh ternyata itu adalah telepon dari penipu, kayak gitu. Dengan memanfaatkan database dari Google. Dan selanjutnya masih di aplikasi telepon, ada fitur buat ngerekam pembicaraan. Tinggal masuk ke call recording dan bisa nyalain otomatis buat ngerekam telepon dari HP yang nggak dikenal nomornya. Atau juga bisa ngerekam untuk kontak yang pengen kita pilih gitu. Kontak mana aja yang pengen direkam pembicaraannya, kayak gitu. Nah, lalu selanjutnya ada fitur spam killer lainnya di aplikasi security. Ini ya tinggal buka aplikasi security, masuk ke setting, terus ada di bagian blocklist. Nah, di call blocklist ini bisa memblokir telepon yang nggak dikenal gitu. Nggak ada di kontak kita, bisa diblokir. Atau juga bisa memblokir nomor HP yang di hidden gitu sama mereka. Jadi kalau misalkan kalian tuh punya hutang atau misalkan suka ditagih dari pay letter, tinggal nyalain ini, nomor HP yang nggak dikenal tuh bisa diblokir dan kita bisa tenang gitu. Lalu fitur keamanan selanjutnya ada fitur buat ngasih tahu gempa bumi ya. Di aplikasi security, di swipe aja ada earthquake warning ya. Nah, di fitur ini bakal ngasih tahu kalau misalkan ada gempa ya. Saya harap sih ini bisa berjalan dengan baik, tapi saya harap ya jangan nyala juga sih. Yang pasti fitur ini berguna banget sih. Asalkan ya emang terus dikembangkan ya, karena ini baru trial only sih. Lalu selanjutnya ada limit charge dan battery health-nya. Masuk ke setting, terus masuk ke battery, dan masuk ke battery protection. Nah, di sini kita bisa lihat battery health tuh ada berapa ya, gak usah pakai aplikasi tambahan, dan juga bisa membatasi ngecas tuh sampai berapa persen, katakanlah sampai 80%. Ini buat merawat umur baterai biar gak cepet habis gitu sih umurnya, oke?
Kalau kalian tuh misalkan khawatir cepat berkurang, kalian bisa aktifin limited charging. Lalu buat yang belum tahu juga, kita bisa nge-share password WiFi lewat barcode. Tinggal masuk ke setting WiFi, terus klik aja si WiFi-nya. Nah, nanti si barcode ini tuh bakal nge-scan password yang pengen kita tahu ya, bakal di-share ke orang lain. Jadi nggak usah ngasih tahu passwordnya apa, tinggal orang lain suruh nge-scan aja, kayak gitu. Jadi lebih simple. Lalu buat setting USB OTG ya, ada di setting, additional setting, geser ke bawah, lalu nemu OTG. Nah, ini defaultnya tuh off ya, kalian bisa nyalain kalau misalkan pengen masukin flash disk ke dalamnya. Jadi nggak selalu on kayak HP-HP yang dulu. Bisa juga buat nyembunyiin file ya, keamanan lainnya. Masuk aplikasi file manajernya, terus tinggal di swipe ke bawah aja, terus kayak gini. Nah, kalau ada lambang gembok, tinggal dibuka. Nanti kita tinggal set passwordnya buat nyembunyiin file yang pengen kita sembunyiin. Bisa juga nyembunyiin SMS ya, gak cuman file aja. Masuk ke aplikasi SMS atau messagingnya Xiaomi, terus tinggal di swipe aja sama kayak ke bawah terus sampai ada lambang gembok, buka, nanti tinggal set passwordnya. Sama juga untuk halnya galeri. Tinggal buka galeri, langsung di swipe aja terus ke bawah ya, di bagian albumnya. Swipe ke bawah sampai ada gembok, buka, nah langsung ini set passwordnya, kayak gitu. Bisa nyembunyiin file, message, dan album ya. Atau juga pengen lebih aman, misalkan ada gambar yang nggak mau kalian tuh dicuri sama orang lain, bisa kasih watermark. Tinggal klik titik 3 ini, terus protective watermark. Tinggal ada tulisan apa, bla checklist, nanti ada tulisan watermarknya ya, di gambar yang kalian pengen dilindungin gitu. Ada bayang-bayang gambarnya, do not copy, atau misalkan Fadil, Xiaomi, dan lainnya, kayak gitu. Nah, semua fitur keamanan yang ada tuh ditopang dengan security chip ya. Sayangnya Xiaomi gak bilang security chipnya tuh sama kayak 14T Pro atau enggak. Yang pasti emang ada hardware tambahannya, bukan software doang. Nah, selanjutnya masalah utility-nya nih. Ada fitur dual apps tentunya ya. Masuk ke setting, bagian apps, terus ada dual apps. Nah, di sini bisa ngegandain aplikasi yang nggak cuman sosmed doang ya, mau game, atau online dan lain-lain tuh ada ya. Nggak kayak HP lain yang rata-rata tuh cuman aplikasi sosmed doang. Nggak ketinggalan terus ada fitur NFC-nya tentu ya, buat pakai e-money dan aspek lainnya. Gak lupa juga ada fitur interconnectivity. Nah, interconnectivity ini buat ngekoneksiin si Xiaomi kita ke perangkat Xiaomi lain. Katakanlah kalian tuh punya tablet Xiaomi, nah bisa dikoneksikan ke tablet tersebut, biar lebih seamless. Atau juga ada fitur tap to wake ya. Kalian tinggal masuk ke lock screen, dan ada fitur raise to wake ya. Jadi kalau misalkan mau bangunin si HP-nya, tinggal di raise aja gitu. Oke. Atau juga kalau kalian nggak suka, ada fitur tap to wake gitu. Jadi tinggal di tap aja bisa bangun. Kayak gitu. Jadi kalau tap to wake-nya dinyalain, bisa nyalain dengan tap aja, kayak gitu. Oke. Terus bisa juga nge-launch kamera dengan hanya menekan tombol volume bawah. Masih ada di settingan lock screen, terus masuk ke launch kamera. Ini tinggal dinyalain. Jadi pas si HP-nya kekunci, tinggal tekan volume bawah 2 kali. Nah, jadi bisa ambil gambar dengan cepat. Lalu untuk ngatur si feedback, si axis linearnya, kalian tinggal masuk ke setting, terus ada di sound and vibration. Nah, di sini kita bisa ngatur kekuatan haptik atau getaran itu kayak gimana. Emang full juga udah halus kok, tapi kalau misalkan pengen lebih lembut, tinggal kecilin aja kayak saya. Dan sayangnya ini di fitur baterainya tuh nggak ada fitur buat ngelihat screen on time-nya tuh berapa. Cuman ada standby totalnya tuh berapa ya dengan screen off time-nya. Jadi kalau misalkan pengen lihat screen on time-nya, kalian masuk ke setting, masuk ke digital well-being dari Google. Nah, di sini bisa memantau screen on time tuh berapa. Kayak gitu. Oke, jadi lihat baterainya irit atau enggak, dilihat dari digital well-being-nya. Oke. Nah, lalu selanjutnya kalau kalian tuh tombol powernya pengen langsung matiin kayak gini, ada opsi buat matiin atau restart, pastiin udah di setting ya. Tinggal masuk ke setting, terus additional setting, ada di gesture shortcut. Nah, si launch digital assistant-nya ini dimatiin. Soalnya kalau misalkan dinyalain, bakal munculin si Google Gemini. Lalu selanjutnya ada tentunya screenshot 3 jari. Ada di bagian gesture shortcut juga, ada take a screenshot ya. Nanti ini bisa nge-screenshot dengan slide 3 jari aja, kayak gitu. Nggak cuman pakai tombol aja. Lalu kalau misalkan pengen partial screenshot juga bisa ya, dengan diaktifin si partial screenshot-nya. Tinggal tahan 3 jari kayak gini jadi. Nah, nanti bisa nge-screenshot bagian yang kita pengen aja. Misalkan dicoret-coret, pengen nge-screenshot ini aja. Nah, ini bisa, kayak gitu. Lalu selanjutnya bisa nyalain flashlight dengan hanya menekan tombol power aja 2 kali pas si HP mati. Tuh, kayak gitu, oke. Lalu ada fitur kayak iPhone, yaitu si Quick Ball.
Ini kayak assistive touch ya, jadi kalau misalkan nyalain, jadi si bolanya tuh bisa ngasih beberapa perintah yang bisa kita custom gitu. Misalkan nyala, mati, ke home, atau sebagainya. Ada juga fitur one-handed mode. Tinggal digeser aja ke bawah, nah jadi si HP tuh bakal lebih mudah dijangkau ya oleh satu tangan. Tinggal digeser aja si bagian gestur di bawah ini. Kayak gitu. Lalu kalau kalian tuh suka nge-screen recorder, pastiin di setting juga biar kualitasnya tinggi. Masuk ke additional setting, terus ada screen recorder. Nah, nyalain video quality-nya jadi maksimal 100 Mbps kalau misalkan pengen bagus gitu ya. Lalu kalau pengen multitasking mudah, ada di sini sidebar-nya dinyalain ya. Nah, jadi kalau misalkan udah dinyalain, ada sidebar yang bisa kita akses aplikasi dengan mudah, dan kalau misalkan diklik bakal munculnya tuh Windows kecil kayak gini ya, floating Windows. Bisa dibuka beberapa aplikasi kayak gitu. Oke. Atau si floating Windows juga bisa diakses dengan multitasking ya, tinggal ditahan aja, tinggal di swipe ke atas, terus pilih aplikasi yang mau di floating Windows, katakanlah messaging, terus pilih yang ketiga. Nah, kayak gini. Oke. Lalu selanjutnya ada memory extension. Sebenarnya ini gimmick sih, cuman ya kalau misalkan pengen dinyalain ya silahkan. Tinggal masuk ke additional setting, terus masuk ke memory extension. Nah, secara teori sih katanya ya bakal ningkatin performa, tapi ya sebenarnya nyatanya nggak kayak gitu sih. Tapi ya nyalain aja kalau misalkan pengen gitu ya. Nggak ketinggalan juga ada fitur buat ngedeteksi detak jantung. Ada di additional setting, masuk ke heart rate. Jadi di sini bisa ngedeteksi detak jantung itu berapa BPM dengan manfaatin sensor sidik jari. Kayak gitu. Nah, balik lagi ke aplikasi security ya. Di sini ada fitur deep clean. Di sini bukan cuma cleaner biasa, nggak cuma nge-clean cache doang ya, tapi berbagai file yang besar kayak video atau aplikasi yang nggak kepake atau data-data lainnya tuh bisa ke-scan di sini. Jadi berguna kalau misalkan emang si storage kalian tuh udah mepet banget gitu. Lalu selanjutnya buat mengganti default aplikasi. Masuk aja ke setting, aplikasi, manage aplikasi, terus titik 3 di atas, other settings, dan ada default apps. Jadi di sini kalian bisa ganti ya default apps-nya tuh apa untuk masing-masing kegiatan. Misal buat browsing mau diganti dari Chrome menjadi Mi Browser, atau email dari Gmail mau diganti jadi aplikasi lain gitu, default buat buka aplikasi emailnya, kayak gitu ya. Nah, lalu selanjutnya bisa nge-share file atau gambar dengan cepat tanpa lewat Bluetooth ya, lewat Quick Share dan Xiaomi Share. Jadi katakanlah ini gambar mau dikirim, jangan pakai Bluetooth atau aplikasi Share It ya. Sebenarnya buat nge-share tuh ada lebih cepat ya, kayak airdropnya iPhone. Tinggal pilih file atau gambar yang dipengen, terus klik share. Nah, nanti ada quick share dan bisa nge-share ke berbagai Android yang ada. Atau juga kalau misalkan pengen nge-share ke spesifik Xiaomi, bisa pakai fitur Xiaomi Share. Jadi ya kayak airdropnya Xiaomi lah, kayak gitu. Lalu yang selanjutnya ada fitur file FTP ya. Masuk ke file manager bawaan Xiaomi ya. Lalu klik titik 3 ini dan nyalain FTP. Nah, jadi kita tuh bisa ngakses file yang ada di HP Xiaomi ini lewat FTP. Pastiin di laptop kalian tuh udah keinstall FileZilla ya. FileZilla kayak gini. Oke, pastiin nyalain si FTP-nya ya, tinggal klik start. Pastiin username-nya apa, misalkan Fadil, passwordnya QWERTY. Di aplikasi FileZilla, tinggal connect ke si FTP atau WiFi yang udah kita setting buat share file yang ada. Hostnya ada tertulis di HP Xiaomi kita. Ini udah tulis di layar Xiaomi. Terus tadi username-nya Fadil. Terus ini passwordnya QWERTY123. Kalau udah ada kayak gini, tinggal OK aja ya. Di sini kita bisa mengakses file-file yang ada di HP kita dengan mudah. Oke, jadi fitur file manager di Xiaomi itu bisa diakses dengan mudah tanpa ngoneksiin HP dan laptop itu dengan kabel, dengan memanfaatkan file FTP ya, dan WiFi yang sama gitu, simple. Nah, selanjutnya pastiin matiin si Get Apps ya. Ini aplikasi store Xiaomi bawaan ya, yang suka ngasih tahu update aplikasi, tapi menurut saya agak ganggu sih karena suka ngasih tahu iklan-iklan ya. Jadi masuk ke Get Apps-nya, file, terus setting di atas, dan matiin update notification ya. Cukup update notifikasi itu dari Play Store aja lah. Dan juga pastiin matiin update aplikasi otomatis buat aplikasi third party gitu. Update aplikasi dari Get Apps itu cukup buat aplikasi sistem aja. Lalu buat matiin iklan, kalau misalkan kalian tuh khususnya suka pakai aplikasi musik dari Xiaomi, matiin juga ya. Masuk ke aplikasi musiknya Xiaomi, ke yang ini, terus setting, lalu matiin allow permanent notification dan autoplay video ya. Terus di advanced settingnya, matiin show ads dan matiin si show online recommendation on startup ya. Jadi pas buka aplikasi musik tuh nggak nunjukin iklan, kayak gitu. Lalu fitur lainnya yang kepake ada
di aplikasi security. Nah, di sini nyalain setting, terus ada di data usage. Nah, ini buat ngasih tahu. Nah, di sini tuh kepake banget kalau misalkan kuota kita tuh bakal nipis ya. Nah, kita bisa setting ya si kuota kita tuh berapa gigabyte dan nanti bakal diingetin kalau misalkan udah menipis, katakanlah udah 80% atau 90% dan kalian bisa setting bebas di sini ya. Jadi, takutnya kan misalkan lagi jalan-jalan, data menipis, ternyata kepalang abis dan lupa buat ngisi kuota. Nah, ini bakal ngingetin kita dengan bijak. Terus hal kepake lainnya ada di aplikasi kalkulatornya Xiaomi. Masuk ke aplikasi kalkulator. Nah, di sini ada converter. Di sini bisa ngasih tahu buat tukar mata uang, terus tuh berat badan ideal, dan aspek-aspek lainnya ya. Nggak usah browsing di Google, di aplikasi kalkulator Xiaomi bawaan juga ada. Lalu Xiaomi juga punya fitur manfaat kayak control panel, dan di edit pastiin udah nambahin ultra battery saver. Jadi si battery savernya ini lebih bisa ngasih daya tambahan dibandingkan battery saver biasa, kayak gitu. Terus yang belum tahu juga, masuk ke aplikasi galeri bawaannya Xiaomi. Misalkan kalian tuh pengen nge-copy tulisan langsung bisa ya. Misalkan saya ini udah moto Xiaomi Air Purifier dan pengen nge-copy tulisannya tinggal ditahan aja. Nah, ini kita bisa copy tulisannya. Oke, jadi nggak usah di-convert ke aplikasi yang lain atau misalkan di-convert lewat situs. Kita bisa nge-copy langsung tulisannya kok, oke? Nah, masih di aplikasi galeri yang sama, bisa juga tentu nge-erase gambar yang kita pengen. Tinggal edit, terus ada aplikasi erase, lalu masuk ke create dan erase. Nah, di sini bisa ngehapus, katakanlah orang, pengen ngehapus orang, atau misalkan pengen ngehapus manual objek yang pengen kita ilangin di sini bisa ya. Jadi selain ada fitur tadi AI expansion, ada juga fitur AI erase. Lalu kalau kalian tuh udah kepalang ambil gambar Xiaomi dan pengen ada watermark Leica-nya bisa kok. Masih di tempat yang sama ya, di edit terus create. Nah, di sini ada Leica watermark ya. Jadi nggak usah repot-repot nyalain watermark Leica di awal pas mau foto ya. Di sini juga bisa kok gitu, dan macam-macam ya si bentuknya. Termasuk filter Leica tuh bisa diterapkan sesudah ambil gambar gitu. Tinggal masuk ke setting galeri, masih di tempat yang sama kayak di sini ya. Lalu di basic ada filter. Nah, di sini ada filter Leica kayak black and white, terus tuh ada filter net. Pokoknya filter-filter yang emang dikasih sama si Leica ada di sini ya. Nggak usah diterapin waktu sebelum ambil gambar. Lalu kalau kalian tuh pengen gambarnya lebih tinggi lagi kualitasnya, masih di tempat yang sama, di bagian atas quality, di setting bisa best ya. Di sini si gambar tuh bakal kualitasnya lebih tinggi, tapi ya si size-nya bakal ningkatnya lumayan, 2 kali lipat lebih. Gak lupa tentu buat yang suka main game, ada fitur game turbo ya. Katakanlah buat ngilangin notifikasi atau misalkan ningkatin performa dan lainnya, bisa pakai fitur game turbo di sini. Oke, kalian bisa setting dengan mudah di sini ya. Lalu kalau kalian tuh pengen ada fitur global search ya, kayak saya tinggal di swipe ke bawah gini. Nah, di sini bisa nyari katakanlah ya file-file PDF yang ada di HP, atau misalkan cari kontak di sini bisa ya. Kayak global search-nya Apple. Kalian tinggal masuk di home screen, terus dicubit aja, setting, terus more. Nah, di sini swipe down to home screen ya. Pilih App Finder ya. Karena kalau misalkan yang bawah, kalau di swipe ke bawah tuh ya cuma narik notifikasi doang kayak gitu. Lalu buat split screen dengan mudah tinggal swipe ke atas, terus pilih aplikasi yang pengen split screen, klik yang nomor 2, nah beres. Lalu aplikasi yang selanjutnya misalkan file manager, nah bisa, oke, jadi split screen dengan mudah. Kalau misalkan pengen aplikasi tuh gak diganggu dengan nutupin RAM kayak gini, pengen aplikasi tuh jalan terus di background, pastiin swipe ke atas. Nah, si Chrome misalkan gak mau diganggu ya oleh kinerja aplikasi lainnya, tinggal ditahan dan langsung nyalain gembok. Nah, jadi si aplikasi Chrome tuh bakal terus jalan tanpa diganggu, kayak gitu. Nah, kalau misalkan aplikasi kalian tuh notifikasinya pengen lancar ya, tanpa jeda gitu, gak delay, masuk ke setting, terus bagian aplikasi, terus manage apps, lalu masuk aplikasi, ini daftarnya ada, misalkan kalian tuh aplikasi 9GB gak mau delay notifikasinya, tinggal klik aja, masuk ke battery saver, dan nyalain no restriction ya, jadi tidak akan dibatasi oleh sistem, kayak gitu. Jadi pilih aplikasi apa aja, misalkan WhatsApp, Bank BCA, dan lainnya, yang emang pengen optimal performanya gitu, aplikasinya tuh gak delay notifikasinya, matiin battery savernya ya, jadi tanpa batas bisa bekerja, kayak gitu.
Lalu selanjutnya background auto start. Nah, lalu masih di tempat yang sama di manage app ada background auto start. Nah, fitur ini bisa langsung jalanin aplikasi otomatis pas HP itu dinyalain ya. Tinggal pilih aja aplikasi apa. Kalau misalkan yang pengen langsung jalan tanpa kita membukanya, kayak gitu. Oke, langsung masuk ke bagian penampilan nih. Kalau misalkan kalian tuh nggak mau kayak saya, nggak pengen nampilin app drawer kayak gini, gampang. Tinggal dicubit aja, masuk setting, terus klik more. Nah, di home screen-nya dinyalain aja bagian klasik ya. Jadi bakal nampilin aplikasi itu kayak iOS ya, kayak iPhone kayak gini. Tapi kalau misalkan kalian pengen nampilin aplikasinya tuh kayak ada app drawer-nya, tinggal diubah aja ke bagian with app drawer. Dan pengen bersih kayak saya, gak ada aplikasi kategori di sini, gak ada kategori bla yang emang nyampah, pastiin setting dulu. Masuk ke setting, more, terus masuk ke home screen. Nah, di sini matiin aplikasi sugestinya. Dan di manage app kategorinya juga dimatiin ya. Jadi tampilan tuh bakal lebih bersih. Si app drawer-nya, nah di sini bakal lebih enak gitu dilihatnya. Nah, lalu kalau pengen ngubah navigasi juga masih di tempat yang sama, masih di setting, more, dan ada di bagian system navigation. Kalau kalian tuh pengen ada 3 tombol, tinggal ubah aja. Atau pengen gestur ya tinggal ubah aja. Bisa juga matiin si indikator yang ada di bawah ini. Nah, jadi bersih. Lalu kalau pengen animasi itu lebih cepat ya, minim lag, kalian masih di tempat yang sama di settingan home screen, si animation speed-nya tuh di fast ya, cepat, jangan di balance atau relax. Jadi animasi yang ditampilin sama HP itu bakal lebih minim, jadi HP itu bakal lebih gesit, kayak gitu. Lalu kalau misalkan pengen ubah ya pas multitasking, pengen horizontal kayak gini, nggak pengen vertikal, gampang. Tinggal masuk di home screen, terus setting, more, dan geser paling bawah nanti ada arrange item recents. Nah, pilih yang horizontal, jadi bakal ke kiri dan ke kanan pas ganti aplikasi. Kalau vertikal ya atas bawah yang agak kagok sih buat saya ya. Dan termasuk nyalain juga bagian show memory status. Jadi pas multitasking, di bagian atas bakal kelihatan ya, RAM-nya tuh udah dipakai berapa gigabyte. Oke. Lalu kalau misalkan pengen kategoriin aplikasi lebih enak, bisa juga berdasarkan warna ya. Tinggal masuk ke more, lalu masuk ke bagian home screen, dan masuk ke home screen lagi yang di atas, lalu bisa group icon by color, kayak gitu. Jadi aplikasi itu bakal dikategorikan berdasarkan warna, kayak gitu. Jadi rapih sih. Dan kalau misalkan kalian tuh HP-nya dipakai sama bapak-bapak ya, sama orang tua, pasti nyalain light mode. Masuk ke setting juga, more, masuk ke home screen-nya. Nah, di sini di home screen lagi masukin ke light mode. Nah, jadi di sini bakal nampilin elemen UI itu lebih besar sehingga lebih mudah dioperasikan oleh orang tua, oke? Dan kalau pengen transparan kayak saya juga masih di tempat yang sama ya, tinggal cubit ke setting, more, terus di sini ada home screen dan ada bagian background-nya. Tinggal atur ya transparansinya mau segimana, bisa diatur bebas kayak gini. Dan kalau misalkan kalian tuh nggak pengen lagi ada iklan ya, karena kadang di lock screen tuh ada iklan, masuk ke setting, terus masuk ke lock screen dan matiin ini bagian wallpaper ini. Nah, di sini itu bakal nampilin gambar yang emang dikasih sama Xiaomi yang kadang saya gak suka gambarnya. Jadi saya lebih suka dimatiin sih. Karena saya lebih suka ya wallpapernya sesuai dengan yang saya pengen sih. Jadi lebih clean. Nah, selanjutnya bisa nampilin koneksi speed internet yang ada. Tinggal masuk setting, terus ada di bagian notification and status bar. Nah, ini nyalain show connection speed-nya ya. Jadi koneksi internet bakal ditampilin di sini. Nah, kita juga bisa ngasih nama SIM card kita ya. Emang sepele tapi ya mungkin buat orang pasti kepake. Masih di tempat yang sama, terus edit carrier name. Nah, di sini kita bisa kasih nama SIM 1 apa dan SIM 2 tuh apa. Bakal mempermudah kita, misalkan SIM 1 tuh buat data, yang satu buat SMS gitu, dibanding SIM 1, SIM 2 doang, kayak gitu. Lalu masih di tempat yang sama, bisa juga nyembunyiin ini, si lubang kamera. Tinggal hide notch aja, tapi ya jatuhnya jadi kayak bezel tebal aja kayak gini. Oke, dipilih sesuai preferensi yang kalian pengen. Lalu selanjutnya, buat mindahin atau matiin battery persentasenya masih di tempat yang sama ya, ada di battery indicator. Bisa naruh indikator baterai di samping atau di dalam kayak gini, atau juga dimatiin bisa ya. Lalu penampilan selanjutnya masalah dark mode, masih di setting, terus ke display and brightness. Nah, di sini ada dark mode option. Di sini kita bisa maksa aplikasi yang bisa dark mode tuh apa aja gitu. Aplikasi yang belum support dark mode bisa dipaksa di sini ya.
Oke, jadi ini cukup kepake karena nggak semua HP bisa kayak gini. Lalu untuk masalah penampilan lainnya, masih di seringan display and brightness, masuk ke color scheme. Nah, di sini bisa ngatur warna yang kita pengen tuh preferensinya gimana. Apakah misalkan vivid, ngegonjreng, atau misalkan original, atau misalkan juga sesuai dengan color gamut DCI-P3 atau sRGB, sesuai yang kita pakai ya. Misalkan suka ngedit di lingkungan yang sRGB atau di DCI-P3 bisa disesuaikan gitu. Karena kan kalau misalkan ngedit gambar atau ngedit video tuh beda-beda gitu. Ada yang lingkungannya P3, sRGB gitu. Jadi bisa disesuaikan dengan laptop atau perangkat lain ya. Lalu selanjutnya ada fitur adaptive color. Ini tuh kayak true tone dari Apple sih. Jadi kalau misalkan dinyalain, warna tuh bakal nyesuaikan dengan lingkungan sekitar gitu. Kalau misalkan lagi gelap bakal gimana si temperaturnya. Kalau misalkan lagi terang, temperatur warna tuh bisa berubah juga kayak gitu. Masih di display and brightness juga. Di sini ada fitur reading mode. Jadi di sini bisa nampilin warna layar tuh bisa lebih enak ya buat baca. Apakah misalkan lebih warm, atau juga si tampilan warna layar tuh bakal lebih enak karena lebih adem gitu buat baca. Di layarnya juga ada fitur AI ya, ada di bagian AI Image Engine. Di sini ada Super Resolution. Nah, ini bisa meningkatkan resolusi atau detail dari gambar ya dengan meningkatkan kualitasnya, tapi ya dengan efek baterai itu lebih boros. Ada juga AI HDR, di sini bisa ningkatin HDR ya, bisa ningkatin warna lebih luas tentunya ya. Dengan korban si baterai lebih boros juga. Kalau misalkan pengen lebih mulus movement animasi, bisa nyalain si MEMC ini. Jadi animasi itu bakal lebih mulus ya. Bakal ada AI yang menambahkan setiap gerakan yang ada di layar. Jadi secara teori, si gerakan tuh bakal lebih smooth. Masih di tempat yang sama, kita bisa ganti font ya di font setting. Di sini bisa ganti ukuran font. Dan ada font terbaru di Xiaomi atau Mi Sans ya. Kalian bisa setting dan atur di sini. Atau misalkan pengen ubah atau download yang baru, kalian bisa download di bagian theme, masuk ke tema. Nah, di sini ada berbagai tema kayak icon, tema wallpaper dan lainnya bisa di-download dengan mudah dan banyak variasinya. Lalu selanjutnya masuk ke setting, wallpaper and personalization. Nah, di sini bisa ngeganti lock screen menjadi lebih smooth kayak saya. Di sini bisa dipilih ya, pengen yang mana. Dan kalau misalkan kalian pilih yang ini, si notifikasi gambar jam tuh bakal lebih smooth kayak gini, oke? Kalian tinggal pilih yang kalian suka tuh kayak gimana di bagian lock style ya. Tentunya always on display juga bisa diatur dengan mudah ya, nyalanya kapan, apakah nyala terus di jam tertentu atau cuman 10 detik aja dengan pilihan tema yang bisa beragam kalian pilih. Selanjutnya bisa atur warna doang bagian icon ya. Misalkan kalian tuh pengen warnanya biru doang gitu. Jadi nah, kayak Android murni gitu ya. Jadi gak ribet. Bisa nampilin warna lebih minimalis di icon home screen yang ada. Walaupun ya cuman beberapa aplikasi doang sih yang bisa. Lalu bisa atur juga notifikasi efek. Jadi kalau misalkan ada notifikasi masuk, efek-efek tuh bisa diatur di sini. Kalau misalkan ada WhatsApp, SMS, bisa muncul animasi di always on display dengan warna yang kita pilih di sini. Animasi lainnya tentunya fingerprint juga bisa diatur ya, entah bentuk kupu-kupu atau misalkan simple atau gak ada animasi sama sekali, bisa diatur di fingerprint animation. Nah, terakhir kita masuk ke foto nih, fiturnya foto dari Xiaomi 14T. Masuk ke kameranya ya. Pertama ada mode movie ya di sini. Sebenarnya di mode movie itu sama aja kayak mode video biasa, cuman dia tuh ngasih, nah, ada nge-crop dikit gitu. Jadi cuman beda di bagian rasionya doang. Tapi yang saya suka adalah efeknya. Di sini ada fitur Pro LUTs ya. Di sini bisa ngasih LUTs atau preset yang emang ngasih warnanya yang cukup beda sih dibandingkan filter biasa di bagian sini. Kayak Xiaomi normal lainnya. Dan fitur Pro LUTs ini bisa juga diterapin di bagian video ya. Jadi kayak lebih sinematik gitulah si Pro LUTs ini. Dan kalau misalkan kalian tuh nyalain pengen nge-tag video ya di mode video biasa, matiin mode beauty-nya ya, karena ini ada mode cantiknya. Lebih mulus aja sih, saya gak suka hasilnya. Dan kalau misalkan kalian tuh nyalain video dengan resolusi 4K ya, terus FPS-nya 60, HDR tuh gak bisa nyala. Artinya warnanya tuh bakal lebih kusem dibandingkan 4K dengan FPS di bawahnya, karena ya HDR-nya bisa nyala. Dan kalau misalkan kalian
nge-tag foto, di sini bisa di slide ya zoomnya, nggak cuman dipindah-pindah aja. Emang nggak smooth sih, tapi ya oke lah. Balik lagi ke video nih. Misalkan kalian tuh pengen tag video terus nyalain si bagian steady video atau misalkan ya steady video pro, ini tuh cuma untuk di 1080p dengan detail yang emang kurang ya dibandingkan ini kalau steady videonya mati. Jadi ya pilih dengan bijak. Gak lupa yang saya suka ada teleprompter. Jadi kalau kalian tuh pengen tag video sendiri terus pengen baca skrip ya di sini bisa dimanfaatkan. Khususnya kalau misalkan pakai kamera depan ya. Ini cukup kepake sih. Jadi ada text running gitu yang bisa kita edit teksnya apa aja, oke? Lalu yang saya suka juga di sini ada mode Master Cinema. Oke, jadi di sini cuman support di 4K 30 fps ke bawah, dan kalau misalkan nyala bisa nampilin yang lebih sinematik sih. Dan kalau si mode cinema ini nyala, mode HDR nggak bisa nyala ya, karena di sini kalau misalkan mode cinema nyala tuh lebih diperuntukkan buat editingnya lebih enak gitu dibandingkan HDR yang emang lebih mateng warnanya. Dan kalau misalkan pengen lebih mateng lagi, kalian bisa nyalain fitur masuk ke setting. Nah, di sini ada mode HDR10+. Tapi kalau misalkan dinyalain, emang warna tuh bakal lebih gonjreng dengan HDR10 biasa, tapi atau detail tuh bakal lebih halus. Dan di sini juga di fitur foto atau video bisa nge-tracking motion gitu. Jadi kalau misalkan ada pergerakan atau misalkan objek itu bergerak, fokus tuh bakal ngikutin ke objek yang bergerak tersebut. Termasuk di sini pastiin udah nyalain auto night mode dia. Jadi kalau misalkan lingkungan tuh udah gelap, emang kurang cahaya, kalau misalkan kita langsung nge-take picture tuh langsung naik mode otomatis ya. Jadi gak usah cari mana mode biasa, mana mode gelap kayak gitu. Lalu masuk ke setting. Di sini kalau misalkan kalian tuh pelit atau misalkan pengen hemat storage, bisa nyalain have format ya. Di sini tuh bakal ngereduksi atau ngurangin dari size gambar yang ada, tapi dengan kualitas yang kurang ngigit ya. Terus kita masuk ke selfie setting. Nah, matiin ini adjust makeup for men gitu. Saya gak tahu kenapa ada fitur mempercantik buat cowok kalau lagi selfie bareng ya. Ini matiin aja sih, kayak gak penting gitu. Dan kalau misalkan kalian tuh pengen ngambil gambar lebih nonjok ya, pastiin nyalain AI kamera. Nah, di sini tuh bakal nyajiin gambar yang lebih nendang warnanya, tapi ya dengan efek ya kurang natural aja sih. Dan kalau kalian tuh gak suka mode cantik, di mode portrait tuh mode cantiknya otomatis nyala ya. Di sini pastiin mode cantiknya mati. Lalu gak lupa ada Leica Authentic dan Leica Vibrant ya, buat diambil fotonya. Ini kalau misalkan si Authentic tuh lebih natural dan si Vibrant tuh lebih nonjok, kayak gitu simpelnya. Lalu kalau misalkan pengen nge-scan dokumen, bisa di sini ya, masuk ke foto terus dokumen. Di sini bisa nge-scan dokumen dengan mudah, bisa original, black and white, atau ditajamkan hasilnya di enhance gitu. Lalu di foto kalau misalkan kalian tuh pengen pakai mode 50 megapiksel, ini bisa ngambil gambar detail dengan lebih baik, tapi jatuhnya warnanya tuh menjadi kusem ya, nggak sebaik di mode auto. Gak lupa di fitur lainnya, di sini ada mode panorama buat ambil gambar lebih lebar. Ada dual video buat nge-tag video depan belakang secara bersamaan, time lapse, dan yang saya suka si slow motionnya bisa nyampe 960 fps ya. Walaupun 1080p, tapi pastiin ya kalau ngambil slow motion, kecerahan lingkungan tuh udah cukup. Dan dibanding mode video pro, saya lebih suka di mode director. Nah, di sini tuh lebih lengkap sih. Ada histogramnya gimana, level audio, sisa video yang bisa kita ambil tuh berapa menit. Di sini lebih lengkap sih dibandingkan di mode Pro. Dan di sini yang saya suka juga ada mode focus picking ya. Jadi kita bisa lihat ya detailnya tuh nyampenya kemana gitu. Jadi kalau misalkan si fitur focus picking tuh nyala, kita bisa lihat ya fokusnya tuh arahnya kemana gitu. Ada verifikasinya. Termasuk ada verifikasi exposure ya. Jadi kalau misalkan si exposure itu terlalu cerah atau misalkan terlalu gelap, di sini bisa dikasih tahu ya. Dan gak lupa di sini ada fitur log ya. Jadi kalau misalkan log ini nyala, buat editing tuh lebih enak sih. Lebih flat dan lebih bebas buat di color gradingnya dibandingkan kalau misalkan log ini tuh dimatiin gitu. Oke. Jadi mantap lah. Bisa dipakai sebagai budget kamera kalau misalkan kalian tuh pengen ambil sebuah film. Dan semua fitur yang ada tuh di cover dengan HyperOS dengan Android 14. Yang seperti biasa dikasih dukungan 4 kali update Android dan 5 tahun security patch. Kayak gitu. Nah, jadi itu dia ya, 134 hal yang ada di Xiaomi 14T. Tapi gimana experience-nya? Apakah cuman banyak fitur doang dan gak layak dibeli gitu? Gimana performanya, baterainya, dan experience lainnya gitu?
Oke, ditunggu aja video berikutnya ya. Di sini Fadil, peace out.